Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas A02 dengan beranggotakan Anissa Hairul Nidah, Hidayah, Sumiati, dan Wafika Azizah. Pada mata kuliah pengembangan kreativitas CIBI dengan dosen pengampu Ibu Eviani Damastuti MPD. Yang pertama yaitu pengertian pengembangan kreativitas. Kreativitas adalah aktivitas imajinatif yang menghasilkan hasil yang baru dan bernilai. Dalam Craft 2005. Kreativitas adalah modifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi konsep baru. Dengan kata lain, terdapat dua konsep lama yang dikombinasikan menjadi suatu konsep baru dalam Semiawan 2009. Menurut Baron, kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dalam Ngalimun PKK 2013. Pengembangan kreativitas dapat juga dimaknai cara mengembangkan kemampuan untuk mempergunakan segala potensi yang ada dalam diri individu melalui suatu proses dengan adanya dukungan lingkungan yang kompromis sehingga menghasilkan suatu yang baru, orisinal dan berbeda dari suatu yang telah ada sebelumnya, meliputi sikap, pemikiran, ide, dan hasil karya yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengembangan kreatif. Jadi untuk mengembangkan suatu kreatif itu dibutuhkan beberapa metode yang digunakan. Jadi yang pertama itu ada metode discovery, di mana memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar sendiri dan dapat dipergunakan membantu mengembangkan keterampilan berpikirnya seperti dalam mengajukan pertanyaan, menemukan jawaban yang berawal dari keingintahuan anak. Nah, jadi metode discovery adalah cara yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar dengan melibatkan pengalaman siswa untuk menemukan sendiri atas jawaban dari masalah yang ada, dan guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua adalah metode problem based learning. Nah, jadi problem based learning ini dilakukan dengan menghadapkan siswa pada permasalahan nyata pada kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri dalam memecahkan masalah dan mengupayakan berbagai macam solusi yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif. Selanjutnya metode proyek, di mana menurut Permendikbud
nomor 146 tahun 2014, metode proyek merupakan suatu tugas yang terdiri atas rangkaian kegiatan yang diberikan oleh pendidik kepada anak, baik secara individual maupun secara berkelompok dengan menggunakan objek alam sekitar maupun kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, metode proyek menurut Mosley Chatwin merupakan strategi pengajaran yang melibatkan anak dalam belajar memecahkan masalah dengan melakukan kerjasama dengan anak lain. Masing-masing melakukan bagian pekerjaan secara individual atau dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan yang menjadi milik bersama. Selanjutnya adalah metode eksperimen atau percobaan, adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Ini adalah metode tugas dan resitasi. Nah, jadi metode resitasi penugasan adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas agar siswa melakukan kegiatan belajar. Ini adalah metode diskusi, di mana metode diskusi ini adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang biasa berupa pernyataan atau pertanyaan untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Metode sosiodrama, di mana sosiodrama ini pada dasarnya mendramatisasikan tingkat laku dalam hubungannya dengan masalah sosial. Jadi kelebihan metode ini adalah siswa dapat melatih dirinya untuk memahami, mengingat isi bahan yang ada di drama. Siswa akan lebih terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Kerjasama antara pemain dapat ditimbulkan dan dibina dengan baik, serta siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesama. Selanjutnya adalah metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi ini adalah cara penyajian pembelajaran dengan meragakan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari. Selanjutnya adalah metode karya wisata. Dikatakan teknik karya wisata karena cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajar siswa ke suatu tempat untuk atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Dan yang terakhir adalah metode latihan, di mana metode latihan atau method training merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik kreatif atau pengembangan kreativitas dalam pembelajaran yang terbagi menjadi 7. Yang pertama ada melakukan pendekatan inquiry atau pencaritawan. Pendekatan inquiry atau pencaritawan atau inquiry discovery learning adalah teori penyelidikan pembelajaran berbasis konstruktivis yang terjadi dalam pemecahan masalah situasi di mana warga belajar menarik pada pengalaman masa lalu sendiri dan pengetahuan yang ada untuk menemukan fakta dan hubungan dan kebenaran yang baru yang akan dipelajari. Adapun beberapa tahap yang perlu dilalui jika guru mengimplementasikan metode inquiry discovery learning. Yang pertama ada stimulasi, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga perumusan hipotesis, yang keempat pengumpulan data, yang kelima analisis data, yang keenam verifikasi, yang ketujuh yang terakhir generalisasi atau kesimpulan tertentu. Selanjutnya ada menggunakan teknik sumbang saran atau brainstorming. Teknik sumbang saran biasanya juga digunakan dalam pembelajaran dalam berbentuk diskusi di kelas yang biasanya dipimpin oleh guru. Adapun tahap yang akan dilalui dengan cara yang pertama, suatu masalah dikemukakan oleh guru dan anak diminta untuk mengemukakan gagasannya dalam merespon atau mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, anak diminta meninjau gagasan-gagasan tersebut dan menentukan gagasan yang akan digunakan dalam pemecahan masalah tersebut. Teknik berikutnya yaitu pemberian contoh atau suri teladan melalui sikap, kebiasaan berpikir, dan perilaku guru. Contohnya, ketika guru sedang menulis di papan tulis atau whiteboard,
tetapi tiba-tiba papan tersebut jatuh karena pakunya tidak kuat. Tentu guru berusaha mengembalikan posisi papan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Ada banyak cara mengembalikan posisi papan tersebut atau papan tulis tersebut, tetapi guru perlu menentukan cara mana yang lebih cocok dengan situasi yang ada pada saat kejadian tersebut. Ketika whiteboard yang akan dipakai guru ternyata masih banyak tulisan yang kebetulan tidak ada penghapus whiteboard, maka guru harus berupaya mencari cara untuk menghapusnya. Ada beberapa cara untuk mengatasi persoalan tersebut. Atau contoh lainnya, ketika guru sedang melaksanakan pembelajaran, namun ada dua peserta didik yang berbicara sendiri, sehingga dua peserta didik tersebut mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Apa yang akan diperbuat guru untuk mengatasi masalah tersebut? Tentunya antara guru yang satu dengan guru yang lain memiliki cara yang beragam, tergantung situasi dan kondisi serta kebiasaan masing-masing. Dan jika kebiasaan-kebiasaan berpikir kreatif guru tersebut diwujudkan di depan peserta didik, maka peserta didik bukan hanya menilai tentang kemampuan kreativitas gurunya, tetapi baik disengaja maupun tidak disengaja, para peserta didik juga berupaya meneladani atau mencontoh kebiasaan guru yang dianggap baik tersebut. Baik, teknik selanjutnya ada mengakomodasi berpikir divergen melalui soal atau tugas. Teknik ini mengacu pemberian tugas di mana soal yang diberikan guru itu tidak hanya menekankan cara berpikir konvergen saja, di mana teknik ini menuntut agar membuat kemampuan berpikir divergen peserta didik itu menjadi lebih berkembang. Seperti materi yang digunakan kepada peserta didik dapat mengasah kemampuan berpikir divergen peserta didik, yang mana jawaban peserta didik menjadi lebih luas tergantung alasan dan sudut pandang dalam menjawab soal tersebut. Teknik selanjutnya ada pertanyaan yang memacu atau ide spurring question, atau teknik ini disebut juga dengan teknik daftar periksa atau checklist, yang dikembangkan oleh Alex Osborne dengan tujuan meningkatkan gagasan. Pertanyaan-pertanyaan Osborne yang berupa kata kerja manipulatif membantu seseorang dalam mengembangkan gagasan-gagasan kreatif dengan melihat hubungan-hubungan baru, memanipulasi informasi dan gagasan untuk menghasilkan ide-ide yang orisinal. Selanjutnya ada teknik synectics yang dikembangkan oleh William J.J. Gordon dan merupakan teknik berpikir kreatif yang menggunakan analogi dan metafor kiasan untuk membantu pemikir menganalisis masalah dan mengembangkan berbagai sudut tinjau. Tidak memerlukan alat peralatan kecuali kertas atau papan tulis untuk mencatat ide-ide. Langkah pertama adalah merumuskan masalah yang ditulis di papan tulis agar semua dapat melihatnya. Kegiatan selanjutnya berlangsung dengan seluruh kelas dipimpin oleh guru atau dalam kelompok kecil dipimpin oleh siswa. Selanjutnya, pemimpin meminta gagasan berdasarkan analogi pribadi. Siswa ditugaskan berperan sebagai barang dan diminta menyatakan bagaimana mereka ingin dipindahkan. Jawaban-jawaban menunjukkan keinginan untuk ditandatangani dengan hati-hati. Menggabung kedua gagasan ini dengan situasi masalah menghasilkan solusi. Pada akhir sintesis, guru menyampaikan hasil-hasil yang dicatat di papan tulis. Dalam sidang lanjutan, gagasan-gagasan tersebut ditinjau kembali dan dinilai. Kelas mengakhiri kegiatan dengan menulis surat dan saran-saran. Teknik kreatif terakhir yaitu futuristik, yaitu mengajar dengan pandangan masa depan atau futuristic point of view. Amat penting agar siswa berbakat kelak dapat menggunakan kemampuan mereka untuk membantu mencipta masa depan.
pendekatan dengan menggunakan futuristik dengan siswa berbakat agar berbeda dari yang digunakan kebanyakan guru di kelas biasa. Dalam mengajar futuristik dipandang sebagai suatu falsafah mengajar yang menggunakan sudut tinjau futuristik atau masa depan. Tujuan khusus mengajar menggunakan pandangan masa depan adalah yang pertama, memberikan siswa cara-cara berpikir tentang masa depan yang lebih baik, lebih canggih, dan lebih positif. Yang kedua, membekali siswa dengan keterampilan dan konsep yang perlu untuk memahami sistem-sistem yang kompleks. Yang ketiga, membantu siswa menemukan dan memahami masalah-masalah utama yang timbul di masa depan. Yang terakhir, membantu siswa memahami perubahan dan bagaimana menghadapinya. Selanjutnya adalah pengembangan kreativitas pasca pembelajaran. Nah, jadi pengembangan kreativitas bukan hanya dapat dilakukan pada saat pembelajaran berkala, tetapi di luar pembelajaran guru pun masih memiliki kesempatan untuk memperhatikan dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Nah, yang pertama, memberikan penghargaan bagi peserta didik kreatif. Penghargaan bukan hanya dibutuhkan bagi peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik, tetapi dalam bidang lainnya seperti bakat, karya kreatif pun juga butuh penghargaan dan dukungan bagi peserta didik yang telah mewujudkannya. Penghargaan yang diterima akan mempengaruhi konsep diri anak secara positif yang meningkatkan keyakinan diri anak. Torach memperkenalkan 5 prinsip bagaimana harus memberikan penghargaan bagi tingkah laku kreatif anak. Nah, yang pertama, menaruh respect terhadap pertanyaan-pertanyaan yang jarang terjadi. Yang kedua, menaruh respect terhadap gagasan yang kreatif dan imajinatif. Yang ketiga itu menunjukkan pada anak bahwa gagasan mereka memiliki nilai. Yang keempat, membiarkan anak bina sekali-kali melakukan sesuatu sebagai latihan tanpa ancaman akan nilai. Dan yang terakhir itu menghubungkan penilaian dengan penyebab dan konsekuensi. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, meningkatkan pemikiran kreatif melalui banyak media. Seringkali kreatif itu sendiri membutuhkan media, meskipun tidak harus yang berbentuk modern atau canggih. Yang penting media tersebut memang tepat sesuai kebutuhan. Guru perlu mendukung dan memfasilitasi mewujudkan kreatif peserta didiknya dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, adalah tugas guru untuk menyediakan memfasilitasi media yang dibutuhkan peserta didik ketika peserta didik akan atau sedang mewujudkan kreativitasnya. Ada cukup banyak sumber daya yang berbentuk bahan buangan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat barang kreatif bernilai tinggi. Seringkali kita menjumpai batang pohon, beragam daun, plastik, beragam jenis batuan, kerang, kayu, ataupun barang lain yang mendorong untuk memunculkan inspirasi dan merubahnya atau mengelolanya sehingga menjadi barang yang bernilai kreatif tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, sebaiknya guru juga membiasakan untuk menyediakan alat atau media untuk membina kreativitas peserta didik yang tersedia pada lingkungan setempat, bukan yang harus berbentuk modern atau canggih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik dan pemecahan masalah secara kreatif. Yang pertama, pengertian pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah formulasi jawaban baru keluar dari aplikasi peraturan yang dipelajari sebelumnya untuk menciptakan solusi. Pemecahan masalah adalah apa yang terjadi ketika respon rutin dan otomatis tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Menurut Santrok, mengumumkakan bahwa pemecahan masalah merupakan upaya untuk menemukan cara yang tepat dalam mencapai tujuan ketika tujuan yang dimaksud belum tercapai atau belum tersedia. Sedangkan menurut Davidoff,
mengemukakan bahwa pemecahan masalah adalah suatu usaha yang cukup keras yang melibatkan suatu tujuan dan hambatan-hambatannya. Seseorang yang Proses menghadapi pemecahan satu masalah tujuan akan meliputi menghadapi 5 langkah, persoalan dan yaitu dengan yang demikian pertama dia akan terpacu menemukan untuk fakta, mencapai tujuan itu dengan kemudian menggunakan berbagai menemukan cara. masalah, menemukan gagasan, menemukan solusi, dan menemukan penerimaan. Dalam teknik pemecahan masalah secara kreatif yang dikemukakan oleh Shawcross 1985 meliputi 5 tahap. Baiklah, jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teknik pemecahan masalah secara kreatif. Nah, dalam pemecahan masalah secara kreatif ini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada tahap orientasi, yang dimana masalah dirumuskan atau tujuan harus ditentukan. Masalah atau topik harus dijabarkan dengan menulis suatu paragraf yang melukiskan bagaimana pikiran seseorang mengenai topik atau masalah tersebut. Kemudian dalam 1 atau 2 kalimat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai atau masalah yang hendak dipecahkan. Yang kedua, tahap persiapan. Nah, pada tahap persiapan, kita menghimpun semua fakta yang sudah diketahui mengenai masalah yang ada tersebut dan menanyakan semua fakta yang belum kita ketahui. Dalam tahap ini, teknik pengumpulan data. Yang pertama, daftar semua informasi faktual yang sudah dimiliki dengan menanyakan siapa, apa, bagaimana, gimana, dan mengapa. Yang kedua, daftarlah semua informasi faktual yang masih perlu diperoleh. Untuk setiap butir daftar ini, sebutkan kemungkinan sumber-sumber yang dapat memberikan informasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada tahap penggagasan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada tahap penggagasan. Nah, pada tahap penggagasan ini menerapkan berpikir divergen untuk menghasilkan gagasan sementara atau tentatif untuk pemecahan masalah. Gunakan waktu 10 menit sebagai upaya awal dan cobalah terapkan aturan dari sumbang saran. Pertama, dengan menangguhkan penilaian. Yang kedua, kebebasan dalam mengungkapkan gagasan, mengejar kuantitas, dan menyambung pada gagasan-gagasan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu ada tahap penilaian. Pada tahap penilaian atau evaluasi, Anda menerapkan berpikir konvergen, yaitu menyeleksi gagasan-gagasan yang paling baik untuk dilaksanakan. Nah, kunci utama dari penilaian yang berhasil ialah menemukan cerita untuk mempertimbangkan kelayakan dari setiap gagasan. Setiap cerita dipilih berdasarkan pertimbangan apa dampaknya terhadap situasi atau orang apabila gagasan itu dilaksanakan. Yang terakhir yaitu ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan tahap akhir dalam proses pemecahan masalah secara kreatif. Perlu diperhatikan bahwa kelima tahap ini tidak statis. Mungkin saja ketika mengerjakan tahap 3 timbul informasi yang penting untuk tahap pertama dan kedua. Dalam hal ini kita dapat kembali melengkapi informasi tambahan itu. Makin lengkap tiap tahap, maka semakin besar kemungkinan mencapai
pemecahan masalah yang memuaskan. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 6 kelas A02. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.